Halo guys, kali ini Cino bersama Jero Ngurah, atau selanjutnya Cino sebutnya Pak D karena Cino nggak bisa ngomong R. Santai aja. Gak apa-apa kan? Kita lagi ada di Padanggalak, Bali. Itu tempat apa Pak D? Ini namanya Padanggalak, Pantai Padanggalak, atau disebut Pantai Padangkerto sih sebenarnya gitu. Ada orang, tapi umumnya orang menamainya Pantai Padanggalak. Ini kok ada bangunan apa aja nih? Pura, terus juga ada kuburan ya. Ya. Ada pantai juga di sini. Tempat ini memang tempat eksotik aslinya. Tempatnya juga dibilang pingit juga, pingit. Nah, yang di belakang ini sebenarnya dulu ada perusahaan wisata yang punya, tapi entah gimana dia kolap lah kan gitu. Nah, di sebelah kiri saya ini ada tempat monumen, Tugu Monumen. Dulu ceritanya ada pernah pesawat jatuh di sini. Nah, dibuatlah Tugu Monumen di sebelah kiri saya ini. Nah, areal ini sebenarnya adalah tempat taman wisata dulu terkenalnya. Tuh. Tempatnya di sini sangat unik dan sangat bagus. Di sana juga ada sungai ya? Di sebelah kiri itu ada sungai. Nah, sungai itu nanti dia ketemu dengan laut. Nah, di pertemuan laut dan sungai itu kita sebut campuhan. Nah, di situ juga ada pura. Yang terkenal, pura yang sekarang terkenal kan Pura Campuhan. Pura Campuhan Padanggalak. Tempatnya sangat nyaman, sangat eksotik. Banyak orang dulu sering meditasi sepertinya di sini. Tempat untuk meditasi juga bagus di sini. Kita mau bahas tentang kehidupan agama di Bali, terutama agama Hindu ya Pak De ya. Kita langsung mulai aja. Bedanya agama Hindu di Bali sama di luar itu apa sih? Terus juga di Bali itu kayaknya kan juga banyak jenis kan, banyak entah jenis Hindu atau cara peribadatannya masing-masing itu bedanya gimana? Kalau kesepakatan kita Hindu di Bali disebut agama Hindu itu kan adalah di tahun, kalau tidak salah di tahun 1960-an. Kita mensepakati agama Hindu. Tapi dulunya sebelum disebut agama Hindu di Bali itu sudah ada keyakinan dari orang Bali sendiri disebut dengan agama Tirta. Nah, agama Tirta inilah cikal bakalnya cikal bakalnya dari agama Hindu yang kita sebut sekarang. Tapi sejatinya agama Hindu, kalau kita bilang Hindu lah sekarang ini di Bali, Jawa, di Sumatera, dia punya keyakinan masing-masing yang berakar dari agama lokal tersebut. Nah, mirip-mirip lah dia dengan agama Tirta gitu. Nah, ada yang melebur jadi agama Hindu di tahun 1960-an itu, sekitar tahun-tahun segitu. Nah, itu. Nah, di Bali kita ada konsep namanya, di Sasatwa pun disebut adalah kita ada namanya 3 tatanan wilayah rohani. Ya, itu. bisa dijelaskan? Ya, 3 tatanan wilayah rohani nih yang akan membedakan di setiap daerah itu cara peribadatannya, cara upacaranya, cara tingkah lakunya itu berbeda-beda dia. Nah, itu tatanan, ada 3 tatanan wilayah rohani tersebut. Nah, itu. Nah, lahirlah di situ namanya Deso Kalopatro itu. Di Desa Kalopatra itu dia ada namanya Dresto, masing-masing daerah dia punya Dresto. Nah, di situ. Nah, makanya di Bali seakan-akan itu setiap upacara itu berbeda-beda cara upacaranya. Dan memang harus seperti gitu. Karena ada tatanan wilayah rohani dibagi 3 dia. Itu. Ada namanya ke timur, di tengah, barat. Nah, itu. Ada namanya wilayah merah, wilayah hitam, wilayah putih. Nah, itu. Nah, inilah ciri-ciri khas perbedaan. Sejatinya bangunnya pun akan berbeda dia. Bentuk bangunannya itu berbeda, bentuk upacaranya berbeda. Nah, itu. Unsur pemujanya pun berbeda. Cara pujanya atau sohonya atau mantranya pun dia berbeda. Kenapa seperti itu? Dia agak sesuai dengan wilayah rohani ini. Nah, itu. Nah, disitulah perbedaannya. Nah, sekarang ini kan kesannya itu sama kan, padahal itu dia sejatinya dia harus beda karena tatanan wilayah 3 rohani itu yang mempengaruhi. Nah, itu makanya
Cino kalau berkeliling di Bali, kenapa sih daerah Gianyar, Badung, Tabanan, kok beda-beda ya tata orang beribadah, tata caranya. Apakah agama Hindu di Bali yang disebut sekarang agama Hindu itu berbeda ya? Tidak, esensinya tidak. Cuman tata caranya berbeda karena sesuai dengan tiga tatanan wilayah rohani tersebut. Nah itu dia, itu yang membedakan. Tuh dari ciri gaya bicara itu udah beda dia, daerah timur, di tengah dan barat itu berbeda-beda, ada ciri khas. Dari kesenian juga dia berbeda, dari ukiran juga dia berbeda. Itu, tapi itu semua simbol-simbol, mengandung simbol-simbol. Itulah aksara kita sebut. Aksara itu terkandung di sana gitu. Nah itu yang sedikit pemaparan agama Tirta yang di Bali. Itu. Bukan dibandingkan ya. Kalau dengan yang di Nusantara secara umum atau mungkin keunikannya dari yang di Bali ini apa sih? Keunikannya sejatinya ada di tatanan upacara dan upakaranya ini, karena kerangkanya sekarang yang dianut oleh agama Hindu itu kan ada sejatinya ada tatwa, susila dan upacara. Nah di upacara inilah ada upakara. Nah itu. Nah di Nusantara makanya lahir itu ada namanya Bali Dwipa, Jawa Dwipa, Swarna Dwipa. Nah ini juga konstelasinya ke Nusantara ya. Kalau di Bali itu ada 3 lekatan wilayah rohani kan. Ada yang merah, ada yang putih, merah, hitam, merah. Nah seperti itu. Ada Bali Dwipa, Jawa Dwipa, Swarna Dwipa. Nah itu. Nah di Nusantara ini tumbuh keyakinan lokal kan gitu. Nah keyakinan lokal yang dia tumbuh secara alami. Itu tumbuh secara alami. Makanya yang membedakan adalah di upacaranya ini. Karena tidak mungkin akan sama. Di Bali banyak tumbuh pohon pisang atau banyak tumbuh pohon kelapa. Nah, dari pohon kelapa ini ada buah, ada janur, itu bisa diolah menjadi. Tapi bagaimana halnya yang tidak ada tumbuh di sana? Dia akan menyesuaikan dengan apa yang tumbuh di lokalnya di sana. Inilah sebagai diwujudkan rasa bakti untuk persembahnya, untuk upacara ini. Nah, itu makanya di situ letaknya. Pada esensi dasarnya adalah sama. Itu sebenarnya agama-agama lokal Nusantara dulu, nah di Bali sendiri agama Tirta sangat memuja Ibu Pertiwi. Itu kenapa Ibu Pertiwi sangat dipuja? Karena Ibu Pertiwi lah yang menghidupi, dia yang tumbuh kan. Itu. Tapi bukan berarti tidak juga memuja Akasa ya. Tapi kita bicara tentang kehidupan hanya tumbuh di atas Ibu Pertiwi kan. Nah itu makanya ajaran-ajaran leluhur Nusantara, Bali Dwipa, Jawa Dwipa dan Swarna Dwipa mengacu pada memuliakan Ibu Pertiwi. Satu ya sebenarnya. Iya. Ujungnya juga satu. Ujung-ujungnya satu dia karena Ibu Pertiwi. Kalau kita logikakan sekarang di dunia secara kemanusiaan, hanya ibu yang menyusui kan. Siapa yang menyusui adalah ibu, itulah yang memberi kehidupan. Pertiwi ini juga menyusui apa? Tumbuh-tumbuhan disusui kehidupan manusia, binatang. Nah itulah sangat memuja Ibu Pertiwi. Nah itu makanya agama Tirta, Bali dan agama lokal Nusantara sangat memuliakan Ibu Pertiwi. Itu dimana karena dia yang memberikan kehidupan seperti itu. Terutama padi ya, padi itu sangat dimuliakan. Di Bali, di Jawa, di Sumatera, lihatlah ritualnya. Bali sangat memuliakan padi. Dari benih dia sudah diupacara. Dari menanam itu ada proses ritualnya. Dari padi hamil pun juga diupacarai. Sampai padi sudah matang itu diupacarai, dilinggihkan dia, ditempatkan di tempat istimewa. Setelah diolah jadi beras lagi dimuliakan, ya kan? Nah begitu kita siap makan pun kita ambil persembahkan lagi, sangat dimuliakan. Nah itulah bahwa Pertiwi ini sangat mulia sekali. Nah itu sejatinya juga kita beragama di Bali itu tidak mahal. Itu ya berarti tidak ada mahal. Agama di Bali itu sangat mahal. Boros, harus ngeluarin banyak uang. Itu bener nggak Pak? Ya itu yang berkembang kan, yang berkembang sekarang isu-isunya seperti itu. Di Bali itu katanya sudah sangat sempurna sekali ya sebenarnya. Ada namanya karena beragama di Bali adalah beragama kesadaran yang menjunjung nilai seni, estetika. Estetika lahir dari orang yang sudah sadar. Gak mungkin orang yang bingung bisa melahirkan estetika, ya kan? Nah itu. Nah di Bali pada prinsipnya setiap dia melakukan persembahan apapun, upacara apapun,
dia berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Itu dari Banten Beda ya. sangat beda. Ya, orang yang Hmm. ekonominya biasa dan yang ekonominya Mapan, kecukupan, mapan gitu. Beda ya. esensinya sama, rasa bakti. Karena ajaran Gama Tirta itu adalah berlandaskan bakti. Nah itu bakti inilah sesuai dengan kesadaran dan kemampuan kita. Nah sangat akan bertolak belakang kan gitu Sino, sangat bertolak belakang jika orang yang mampu dalam tanda kutip dia punya kelebihan ekonomi rezeki, dia mengambil upacara yang murah, kecil. itu namanya kikir, dia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Ibu Pertiwi ini. Begitupun sebaliknya, orang belum mampu artinya masih pas-pasan tapi dia upacara ngambil yang besar, terbawa gengsi dan ego. Di situlah letaknya bilang sekarang banyak orang Bali itu dibilang beragama itu adalah mahal di Bali, padahal bukan itu. Itu sangat jelas di saya sangat jelas. Kita canang ini adalah satu persembahan yang terkecil kan, bentuk itu sudah lengkap juga. Di Bali ada namanya Banten Pejati, itu Banten yang sangat mulia sekali. Nah itu di sana sudah ada komplit di sana juga. Tapi alangkah tidak elok kan jika orang yang mampu dikasih kelebihan rezeki oleh Sang Pertiwi ini, dia mengambil cara seperti itu. Ya tidak salah sih sebenarnya, tapi karena kita berataskan bakti loh. Bakti itu bakti itu akan melahirkan rasa syukur kan itu. Nah di situ. Tapi sekarang jika banyak fenomena yang kelihatan adalah di Bali itu jor-joran. Saya tidak tahu apakah dia memaksakan diri biar dikira mampu atau biar membuat Betaro itu senang atau Dewa itu senang, saya tidak tahu. Tapi esensinya itulah kita melakukan yatnya, melakukan upacara ritual rohani berdasarkan bakti. Bakti itu dari kemampuan yang kita miliki dan melalui kesadaran yang kita miliki. Baru kira-kira tujuan kita akan ideal itu. Nah di situ kan tidak lucu kan, setelah kita beryatnya melakukan upacara kita ngutang. Pusing kan bayar utangnya nanti. Itu makanya anak-anak muda sekarang itu kebanyakan sekarang gimana ya, saya agama Bali ini kok sekali mahal ya, pada takut kan akhirnya, padahal esensinya. Nah itu jika sekarang anak-anak muda ini kembali melihat esensi dasar dari beragama Tirta Bali ini adalah rasa bakti, dia akan beda pemahamannya. Itu rasa bakti itu sangat luar biasa loh, tapi menumbuhkan rasa bakti itu sangat susah. Setengah mati. Orang kita selalu minta lebih kan, tapi tidak mau memberi. Makanya ajaran Gama Tirta Bali dialah memuliakan Ibu Pertiwi, karena kita hidup dari susu Ibu Pertiwi. Akasa itu adalah ayah kita. Beliau yang selalu melindungi, mengayomi kan gitu. Tapi yang menghidupi, yang memelihara siapa? Ibu Pertiwi, ya kan? Nah, adakah faktor lain yang membuat isu itu sangat cepat beredar, isu negatif itu sangat cepat beredar, mungkin dari pemimpin? Nah bisa jadi karena kan banyak sekarang kan sangat bagus sebenarnya pura-pura tuh, banyak kan pura-pura tuh bagus sekali, ada di ukir, ada di gini, itu sangat bagus, malah di keramik sangat luar biasa kan, bagus. Dari sisi ekonomi berarti itu kan kelihatan maju. Begitupun rumah-rumah orang sekarang, begitupun upacara orang sekarang kan ya kesannya sangat wah, di situ kelihatan ya itu kan, apalagi zaman medsos sekarang kan, upacara di klik ini besar kan, di shot besar kan, jadinya wah sekali. Nah di situ juga mempengaruhi mindset orang kan, dia bisa melakukan upacara gitu aja, hanya ngotonin anaknya upacara besar gitu, masa kita nggak bisa sih? Nah itu jadinya akhirnya lama-lama itu yang mempengaruhi juga. Bisa juga di dalam mindsetnya saya tidak meyakini terhadap dirinya sendiri, jadinya dia beragama tetangga kan, tetangga bisa gitu saya harus bisa gitu, saingan. Jadinya saing beradu lah, harus jujur lah, kita harus jujur terhadap diri sendiri. Karena beragama itu, Gama Tirta itu mengajarkan berlandaskan bakti, mencintai Ibu Pertiwi. Itu jika itu sudah dilakukan, saya kira keseimbangan lahir batin itu udah kita dapat. Itu kita dapat. Kita tidak pernah terpengaruh oleh apapun yang tetangga dilakukan kan gitu. Itu. Tapi yang penting pakemnya adalah kita tahu tatwa. Tatwa ini adalah apa sih tujuan dari
dari upacara yang kita buat. Ini di tatwa dia, karena dia berhubung dengan rohani. Yang kedua, etika, susila. Nah itu, dalam melakukan apapun kita harus punya etika. Nah itu, etika ini juga sangat penting kan. Jangan sampai kaki di kepala, kepala di kaki, perhiasan di kepala ditaruh di kaki. Inilah etikanya juga tidak bagus. Nah itu, yang ketiga, baru upacara. Di upacaranya ada upakara. Di upakara inilah kita harus bijak sesuai dengan kemampuan kita, berlandaskan bakti, tidak berlandasan dengan ego. Nah itu, dan gengsi gitu. Itu dia esensi Gama Tirta. Makanya Gama Tirta di Bali, Gamo Bali itu agama yang sangat sederhana, tapi mempunyai esensi yang sangat luhung dan adiluhung. Nah itulah sedikit menggelitik sih. Nah. Untuk yang di bagian dari pihak pemimpin keagamaan atau pemuka agamanya itu gimana ya, kita kalau mau beragama Hindu di Bali dengan tepat dan juga menemukan menemukan pemimpin spiritual kita juga dengan tepat gitu loh, maksudnya ya yang betul-betul fokus ke esensi, jadi tidak memanfaatkan jabatannya untuk Ya itu biasanya gitu. ya itu. Nah itulah kejernihan hati kita ya, kejernihan hati kita bisa memilih. Makanya sekarang banyak yang anekdot kan, menjadi orang spiritual atau menjadi spirit bual kan. Ya kan gitu. Nah sangat sejatinya pemuka agama, jika dia sudah menjadi pemuka agama, itu dia ada aturan yang sangat ketat, ada etika-etika yang harus dilanjutkan. Saya sangat yakin jika aturan-aturan itu dijalani dengan tepat, semua pemuka agama dia akan normanya akan tetap dilakuin. Nah itu. Bagaimana jika dilanggar? Nah kalau fenomenanya kita tidak bisa tidak ditutup mata ya sekarang di semua agama, di semua agama. Di Hindu sendiri di Hindu sendiri pun ada juga seperti itu. Nah itu di luar dari kita kan, biar tidak bergosip kan ke di sana. Tapi faktanya ada monopoli rohani, menjual belikan spiritual kan gitu. Saya tidak tahu apakah dia proses menjadi seorang pemuka agama itu dengan instan atau memang ada unsur apa kan kita tidak tahu. Atau memang dia memang dari kesadaran untuk diri. Nah itu. Makanya saya bilang kembali ajaran Gama Tirta Bali, Gamo Bali itu berdasarkan adalah landasannya adalah bakti, sangat memuliakan Ibu Pertiwi itu. Nah jika itu udah itu saya kira tidak ada pemuka agama Bali ya yang bisa bermain bisnis lah bilangnya itu. Nah itu. Tapi biar masyarakat banyak yang tahu lah. Ya kan mungkin Cino sendiri sudah berapa di Bali ini kok ada yang pemuka agama ini kok gayanya perlentir kok kaya ya, bawanya mobil. Nah itu saya tidak berani komen ya. Mungkin dia punya warisan. Atau mungkin tidak tahu tidak selalu seperti itu sih. Tidak, banyak. Benar-benar kita harus bersih hati sendiri supaya kita juga tidak terjebak dengan pemimpin spiritual yang itu. Nah, orang Bali, ajaran Gamo Tirta Bali, dia sangat percaya dengan karma. Karma itu urusan orang itu masing-masing kan gitu. Biarkan orang itu karma, tapi sebisa mungkin kita juga jika kita punya pengetahuan yang benar, kita juga berusaha untuk mengasih tahu kan. Jika itu tidak diikuti ya monggo dia urusannya kan gitu. Yang jelas adalah jika menjadi seorang pemuka agama Bali terutama, dia etika aturan itu sangat ketat sekali, karena adalah etika itulah yang memberikan hukuman. Nah gini contohnya, sehebat apapun orang tersebut, sehebat apapun lah, udah berbaju apapun lah di dalamnya, di kenyataannya, dia bajunya mewakili sebuah institusi tertinggi lah dalam agama. Etika itulah yang akan memberikan rambu dah. Nah rambu ini otomatis dia akan menjadi hukuman jika itu dilanggar. Gitu. Istilahnya kayak polisi lah ya. Polisi ya, kan aparat penegak hukum. Kalau dia melanggar hukum, hukumannya biasanya lebih. Ya itu. Tapi etika ini kan balik lagi ke dirinya sendiri. Dia yang melanggar, dia sendiri yang menerima akibatnya kan itu.
Makanya sehebat apapun orang, jika dia melanggar etika, dia akan menjadi kembali ke nol ya. Itu Dinolkan. pasti dinolkan karena dia melanggar etika dia kan. Nah, itu bukan siapa-siapa yang hukum, dia sendiri. Mekanisme alam itu bekerja Dia yang menghukum dirinya sendiri. dia yang menghukum dirinya sendiri dari mekanisme alam. Alam ini terdiri dari ya kita ini, udara yang kita hirup, baik yang nyata yang tidak nyata. Bukan dihukum oleh orang, kamu salah gini, bukan itu. Dia sendiri, mekanisme alam akan bekerja. Karena etikanya ada urusan dengan rohani juga. Tidak semata-mata hanya berbentuk fisik aja kan. Makanya etika itu sangat penting. Sangat penting. Bisa diaplikasikan di dalam hidup sehari-hari. Contoh, anak itu sangat beretika kan. Walaupun dia kelihatannya bodoh, kelihatannya tidak pintar, tapi etikanya orang akan senang. Walaupun dia kaya lah atau mempunyai pendidikan tinggi lah, tapi etikanya tidak bagus, orang juga tidak senang. Makanya etika sangat berperan penting karena dia lari ke budi pekerti kan. Gitu. Nah, Cino contohnya ketemu orang tua, masa dia duduk di bawah, kita duduk di kursi, ini etika. Gitu. Etika itu sangat penting. Jika itu dilanggar, bukan manusia yang menghukumnya, bukan orang yang menghukum, alam semesta yang menghukum. Itu. Karena itu hukum pasti, itu ada refleksi dari dia sendiri. Dia melanggar, dia yang kena. Apa yang dia tanam itu yang akan dia tuai kan. Apa yang dia tabur itu yang akan tuai. Apalagi kalau dia mengetahui apa yang seharusnya. Nah, itu apalagi melanggar. Melanggar. Nah, seperti gitulah. Itulah etika perannya. Makanya itu mudah, sangat mudah ngomong etika. Etika ini kita tahu kadang-kadang, tapi dengan sadar juga kita sering melanggar kan. Dan itu bukan hanya orang-orang biasa, dia level manapun, tidak pandang bulu dia itu. Karena kita melanggar etika itu merasa senang aja. Ya kan, kita melanggar etika merasa senang aja. Nah, itu. Makanya di Bali, Gama Tirta Bali yang berlandaskan bakti lagi itu, yang sangat memuliakan Ibu Pertiwi, Sang Pertiwi gitu. Pertiwi Jati ini adalah sangat memandang teguh etika. Nah, makanya dalam konteks jika ingin menjadi pemuka agama, dia harus belajar etika yang sangat ketat. Tuh, etika ini yang memuliakan dia. Itu. Orang dulu itu tidak banyak yang pintar-pintar pemuka agama itu, tapi ketulusan hati dia, etika itu yang dia bawa, dia jaga, berkarisma beliau-beliau itu. Itu, berkarisma. Sekarang ini banyak orang-orang pintar kan, banyak, karena kitab-kitab itu udah beredar banyak kan, dan bisa dihafal. Tapi etika inilah akan memberikan perilaku dia. Itu, etika inilah yang memberi perilaku. Nah, itu dia. Bagi saya etika itu sangat penting. Itu sangat penting. Itu, dan membuat diri kita mulia kan dengan etika. Itu. Tuh. Gimana, Cino? Nah, itu. cukup dalam dan cukup tajam. Mungkin terlalu tajam. Entahlah. Ya, Ya, kita sama-sama proses belajar kan? ya, proses belajar. Alam juga akan mengajarkan kita. Itu. Makanya keyakinan di Nusantara, Bali Dwipa, Jawa Dwipa, Swarna Dwipa, dia berlandaskan Pertiwi. Itu. Semasih dia menginjak di Pertiwi, dia masih harus menghormati Ibu Pertiwi. Itu. Langitlah memberi perlindungan kita. Pengetahuan itu di langit. Pengetahuan langit kita harus punya. Tapi pengetahuan kehidupan itu lebih banyak dan lebih berat tantangannya. Ya kan? Ya. Itu. Makanya berjalanlah merunduk hormat sama Ibu Pertiwi. Kalau belajar tengah daging itu semua tersandung. Kalau kita kaya sih tidak masalah. Sudah miskin, sudah jelek. Ya kan? Sombong lagi tengah daging ya kan? Melanggar etika berat. Ya, siap kemenangan, laksanakan. Oke. Ya, ini untuk kita bersama. Kita sama-sama belajar Udah aja, sama guys. belajar, gitu. Oke. Itu dulu video kita kali ini. Suksma, Pak De. Kita tutup dengan Paramo Santi. Om Sidia Keno, Om Santi Santi, Ong Rahayu.